Halo Sobat Alur Film yang lagi nongkrong atau lagi ngopi-ngopi bareng teman. Bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas Anda. Sebuah film action Korea berjudul Special Delivery yang dirilis di tahun 2022 dan bercerita tentang seorang pengantar paket khusus yang tanpa diduga harus terlibat dengan dan diburu oleh mafia perjudian online. Anda penasaran dengan kisahnya? Langsung saja siapkan si kopi, bala-bala, gehu, dan sabang sanding gorengan. Selamat menonton dan... Kisah akan berfokus pada seorang wanita muda tangguh bernama Chang Eun-ha, seorang kurir pengantar paket khusus yang memiliki reputasi sempurna karena tidak pernah gagal mengantarkan paketnya sampai tujuan. Dia bekerja pada sebuah perusahaan kurir khusus berkedok bengkel mobil rongsok milik Pak Baik. Selain surat, perusahaan ini juga melayani semua jenis pengiriman dan tentu saja dengan biaya yang jauh lebih mahal. 안 가리고 수단 방법 안 가리고. 와 대박 940이네? 우린 그저 운송업체니까 운송 전후로는 그쪽에서 알아서 하셔야지. 남의 맥주 좀 그만 의견봉 먹어요. 사진 이 전화번호로 보내주시고. Kisah dimulai dengan memperlihatkan aksi Eun-ha saat diminta untuk melayani pengiriman paket berikut dua orang laki-laki ke pelabuhan yang nampaknya kedua laki-laki tersebut sedang terburu-buru karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Namun saat melihat drivernya adalah seorang wanita, mereka jadi ragu dengan kemampuannya. Namun saat melihat ada satu mobil yang mendekatinya, tidak mau menunggu lama, Eun-ha segera menginjak gas dan memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal. Eun-ha terus berusaha mengecoh pengejarnya itu, namun mobil yang mengejar Eun-ha di jalan malah semakin banyak. Namun Eun-ha terus memacu mobilnya tanpa rasa takut sedikit pun. Satu persatu mobil yang mengejarnya berhasil dikecohnya, sampai akhirnya dengan teknik drift yang sangat berbahaya di depan kereta api yang sedang melaju, akhirnya Eun-ha berhasil lolos dari orang yang mengejarnya itu. Merasa takjub dengan kemampuan Eun-ha dalam mengemudi, kedua orang laki-laki itu memintanya bekerja dengan mereka. Namun ditolak mentah-mentah oleh Eun-ha. Eun-ha segera pulang kembali ke markasnya dan menyetor uangnya kepada bosnya, yaitu Pak Baik. 잘 쓸게요. 배려한 거. 차를 조정을 해주기는 해줘야 될 텐데 말이야, 그렇지? 그럼 오라는 거는 그건 동업자라는 의미거든. 알았으니까 오더 조정 안 해줄 건 말도 꺼내지 마. 야, 그치? Scene kemudian beralih kepada seorang pria bernama Kim Do-sik dan anaknya bernama Si-won. Do-sik adalah seorang pengelola situs perjudian yang berkaitan dengan pertandingan olahraga, di mana saat itu situs perjudiannya sedang disidik oleh pihak kepolisian. Dan Kim Do-sik sudah ditetapkan sebagai buron oleh pihak kepolisian. Do-sik bermaksud untuk melarikan diri ke luar negeri bersama anaknya, dan dia sudah membeli tiket kapal dan paspor palsu pada sebuah agen perjalanan khusus. Namun untuk bisa sampai ke kapal di pelabuhan, agen itu merekomendasikan kurir khusus yang profesional. Karena jika menggunakan taksi biasa, dipastikan mereka akan tertangkap sebelum masuk ke dalam kapal. 목적지까지 책임지고 모셔다 드리는 스페셜 옵션 알아봐드려? 말어? 할게요. 해야죠. Sementara itu, di kantor situs perjudian diperlihatkan seorang pria bernama Jo Kyung-pil, seorang polisi yang sekaligus juga adalah bos mafia judi di Korea, nampak sedang marah karena situs perjudiannya malah jadi bermasalah. Setelah anak buahnya sendiri yang bernama Lee Do-yong melaporkan kecurangan yang telah dilakukan oleh situs perjudiannya dalam pertandingan olahraga, Kyung-pil nampaknya sedang berusaha menyelamatkan aset perusahaannya, termasuk juga sebuah remote keamanan akun penyimpanan uangnya di brankas kantornya. Namun dia tidak menemukannya karena remote tersebut ternyata sudah diambil oleh Do-sik. Remote itu adalah alat satu-satunya yang dapat membuka akun penyimpanan uangnya yang berjumlah lebih dari 30 miliar won. Kyung-pil langsung menghubungi Do-sik dan memintanya untuk menyerahkan remote-nya. Namun Do-sik menolaknya. 앉아, 하지마. 대표 전화 받는구나. 야, 너 보안 키는 갖고 와라. 어차피 비밀번호 나만 아는데. 야, 이거 이 상태가 이거 안 좋네 이거. 네가 오는 것보다 내가 야, 해봐 어디 한번. 내 목이 날아가나 네 돈이 날아가.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Eunha diminta oleh Pak Baek untuk mengantarkan paket khusus dari Seoul ke pelabuhan Pyongyang tepat pada pukul 9 malam. Yang tidak lain paket itu adalah Kim Do-sik. Awalnya Eunha menolak, namun setelah dibujuk dengan pembagian 50-50, dia pun menyanggupinya. Pak Baek kemudian menjelaskan detail titik penjemputannya dan lokasi tujuannya serta identitas dari kliennya. Eunha segera mempersiapkan kendaraan dan semua peralatan, termasuk plat mobil palsu, agar tugasnya berjalan dengan lancar. 우리 장 과장이 여기라고 치면은 외곽 순환으로 바로 빠질 수 있고. 오케이. 저 근데 Scene beralih kembali kepada Kim Do-sik dan anaknya yang sedang berada di sebuah stadion bola. Nampak mereka sedang menunggu mobil jemputannya, dan ketika mendengar ada mobil yang menuju ke arahnya, Do-sik mengira itu adalah mobil jemputannya. Namun ternyata itu adalah mobil Kyung-pil dan anak buahnya. 24하고 메이저를 가자. 알았지? 나 야구가 봤나 보다. Segera saja Do-sik menyuruh anaknya untuk pergi lebih dulu menuju titik penjemputan mobilnya sambil membawa sejumlah uang di dalam tas, termasuk juga remote akunnya. Setelah So-won berhasil keluar, Do-sik menemui Kyung-pil dan mencoba melakukan perlawanan. Namun alhasil Do-sik malah dipukuli habis-habisan oleh anak buah Kyung-pil. 어떻게 들어? 웃잖아. 너 같은 놈들 등골 빼먹고 쓰냐? Sekalipun diancam akan dibunuh, Do-sik tidak mau memberitahukan di mana remote akunnya berada. Namun Kyung-pil curiga remote-nya dibawa oleh So-won. Tidak menunggu lama, Kyung-pil kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengejar So-won. 자, 찾아. Sementara itu, So-won berhasil menemukan mobil Eunha, namun Eunha ragu untuk membuka pintunya. Karena dia hanya tahu kliennya adalah Kim Do-sik, namun melihat orang-orang yang mengejar So-won dan khawatir dengan keselamatannya, akhirnya Eunha membuka pintunya dan langsung tancap gas memacu mobilnya. Saat di pintu keluar, mobilnya berpapasan dengan mobil Kyung-pil. Tidak berpikir panjang, Eunha langsung memacu mobilnya dan saat hendak bertabrakan dengan mobil Kyung-pil, Do-sik tiba-tiba muncul dan melempar pemukul kastinya ke arah mobil Kyung-pil. Namun sayang, Do-sik harus tertabrak mobil Kyung-pil hingga tewas. 막 이렇게 서로 흔들더라고. 도망칠 준비를 하고 기다렸다는 거. Eunha dan So-won akhirnya berhasil lolos membawa mobilnya. Di tengah perjalanan, Eunha memarkir mobilnya dan meninggalkannya di jalan. Eunha juga menyuruh So-won untuk pergi meninggalkannya. Namun karena tidak tahu hendak kemana, So-won terus mengikuti Eunha. Eunha segera melaporkan kejadiannya kepada Pak Baek. Pak Baek kemudian menyuruh Eunha untuk membatalkan tugasnya dan menyerahkan So-won kepada orang suruhan Pak Baek. 없는데? 내 알바 아니야. 받지 말자니까. 아이씨 인기바이 그 새끼라니. 엄마 있어? 할머니, 할아버지는? 천천히 먹어 천천히. Namun nampaknya Eunha malah khawatir dengan keselamatan So-won sehingga dia balik lagi dan mengambil So-won kembali. Dan malam itu mereka menginap di sebuah hotel dan menyiapkan sebuah mobil curian yang akan dipakainya untuk membawa So-won besok. Saat berada di hotel, Eunha mengetahui dari berita di TV kalau kliennya ternyata sudah tewas. Dan saat ini dia sendiri menjadi buronan polisi. 배고파요. Sementara itu di kantor polisi, Kyung-pil segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengejar Eunha dan memfitnahnya sebagai orang yang telah membunuh Do-sik dan menculik So-won. Tempat pertama yang didatangi oleh Kyung-pil adalah In Gebang, orang yang telah membuatkan paspor palsu untuk Do-sik dan anaknya. 용의자란 거겠지? 자, 지금 시각 300만 원이 아니라 300억이야. Kyung-pil akhirnya mengetahui bahwa pihak yang membawa So-won adalah kurir pengiriman khusus, walaupun identitas perusahaannya belum diketahui oleh Kyung-pil. Kyung-pil segera memerintahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan mobil yang dikendarai oleh Eunha. Hingga akhirnya mereka berhasil melacak keberadaan Eunha dan So-won di sebuah hotel. 걔네 특송이라고.
주는데 아까 배 타러 온 시간에 안 왔다길래 전화해보니까 안 되더라고요. 그러니까 지금 하던 거 올스톱하고 차량 도난 신고부터 있는지 확인해. Namun untunglah Eunha sudah mengantisipasi keberadaannya di hotel itu akan terlacak, sehingga dia menyewa 2 kamar dengan identitas yang berbeda. Mengetahui buruannya berada di kamar lainnya, polisi segera memeriksa seluruh kamar yang ada di hotel itu. Sementara itu, Eunha mencoba kabur dengan menyamar sebagai petugas kamar hotel. Namun usahanya diketahui oleh Kyung Pil yang langsung mengikuti Eunha dan masuk ke dalam lift yang sama. 못할 뻔했네. 미안해요. Tanpa basa-basi, Kyung Pil meminta Eunha untuk menyerahkan anak itu. Namun Eunha tidak mau tinggal diam dan melakukan perlawanan, dan saat berhasil merebut pistol Kyung Pil, Eunha segera kabur dengan mobil curiannya. Di perjalanan, Eunha yang penasaran dengan apa yang dicari polisi itu, kemudian membuka tas Sowon dan akhirnya Eunha mengetahui barang yang dicari polisi itu adalah remote akun penyimpanan uang. 경찰 같은 거 알면 Masih bingung mau kemana, tiba-tiba Sowon mengatakan dia ingin menemui ibunya, yang walaupun belum pernah bertemu, Sowon yakin ibunya adalah seorang perempuan yang pernah diteleponnya. Tanpa menunggu lama, Eunha pergi ke tempat di mana perempuan yang diduga ibunya Sowon itu berada. 네 엄마라고 해? 아니요. 딱 한 명만 아무 말. Kasus terbongkarnya situs perjudian ilegal tersebut juga rupanya telah menarik perhatian dan keterlibatan seorang intelijen anggota NIS yaitu Han Mi-young. Han Mi-young segera mendatangi Kyung Pil dan berdasarkan informasi Han Mi-young ternyata Eunha adalah seorang pelarian dari Korea Utara, sehingga tidak ada catatan apapun di kepolisian termasuk keberadaannya di Korea Selatan. Han Mi-young memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Dan dengan skill intelijennya, Han Mi-young berhasil melacak keberadaan Eunha saat itu. Tidak menunggu lama, Kyung Pil dan anak buahnya langsung bergerak menuju lokasi Eunha berada. 중에 투지폰 얼마 되지도 않을걸? 땄습니다. 좀 전에 서울 톨게이트 빠져나가 수현자 경고. 감사합니다. 화이팅. Sementara itu, Eunha nampak baru saja sampai di lokasi di mana ibunya Sowon berada. Setelah memarkir kendaraannya, Eunha bergegas menemui perempuan itu. Namun karena perempuan itu tidak menginginkan Sowon, Eunha kembali lagi ke mobilnya. Dan pada saat itu juga anak buah Kyung Pil nampak sudah berada di lokasi Eunha tersebut. 장난인가? 그냥 오랜 아니에요? 아니 아니라니까. 안 됐네요, 서원이. 이제 갈 땐 엄마밖에. Sesampainya di mobil, Eunha memberitahu Sowon bahwa perempuan itu memang ibunya, namun dia tidak menginginkannya. Sowon tidak percaya dengan perkataan Eunha tersebut dan menduga Eunha hanya peduli dengan uangnya. Tapi tiba-tiba sebuah pukulan tepat mengenai kepala Eunha hingga membuatnya tersungkur. 아줌마 돈 벌러 온 거랬죠? 이거 하나야. 아줌마가 뭔데 부수냐고요? 가서 네 귀를 똑똑. Ternyata anak buah Kyung Pil sudah berada di sana. Mereka segera membawa Sowon, sedangkan Eunha berusaha untuk mencegahnya, namun dihalangi oleh anak buahnya Kyung Pil. Sekuat tenaga, Eunha melakukan perlawanan dan mengejar mobil yang membawa Sowon. Tidak kehilangan akal, Eunha kemudian membakar jaket untuk mengaktifkan alarm sistem kebakaran gedungnya, sehingga lantai parkir menjadi sangat licin. Dan mobil yang membawa Sowon itu pun terhenti karena menabrak pagar. Eunha langsung melumpuhkan anak buah Kyung Pil lalu mengambil alih mobilnya. Dan dengan keahliannya mengemudi, Eunha berhasil meloloskan diri. Namun karena Eunha mengalami luka yang cukup parah, dia kemudian jatuh pingsan. Untunglah Sowon berhasil mendapatkan bantuan dari pengemudi yang kebetulan lewat di sana. Sementara itu, Han Mi-young nampaknya mulai sedikit curiga dengan penetapan Eunha sebagai penculik anak. Karena berdasarkan kesaksian, justru Eunha lah yang menolong anak tersebut. Sehingga Han Mi-young segera memintakan anak buahnya untuk memeriksa kembali bukti dan saksi di tempat pembunuhan Dusik. Dan akhirnya, Han Mi-young berhasil menemukan bukti rekaman pembicaraan antara Kyung Pil dan Dusik yang membuktikan bahwa Kyung Pil lah pembunuh Dusik yang sebenarnya.
Han Mi-yong segera memerintahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Kyung Pil. 야 두식아 내 진짜로 가려고 가져가. 지가 살인범이었네. Beralih kepada Eun-ha yang baru saja tersadar dari pingsannya, mendapati dirinya dan So-won berada di dalam sebuah mobil. Masih bimbang hendak membawa So-won kemana, Eun-ha lalu menelepon Pak Baik. Pak Baik kemudian menyuruh Eun-ha membawa So-won ke bengkel untuk dibuatkan paspor agar bisa dikirim ke tujuannya semula. 사장님. 야! 너 지금 어디야? 여기로 데리고 내려와야겠다고? 애 오는 대로 빨리 내보내자고. 여권 준비해 놓을 테니까. 하나, 둘, 셋. 오빠도 같이요? 아니. Sesampainya di bengkel, Pak Baik segera membuat paspor palsu untuk So-won. Eun-ha sebenarnya bersedia untuk menjaga So-won karena dia mulai menyukai anak itu, namun ditolak oleh Pak Baik. Dan setelah semua siap, Eun-ha pergi untuk memesan tiket kapal untuk So-won malam itu. 거기 가면 우리 아빠가 서원이 돌봐주기로 했어. 제가 마무리할게요. 마무리는 연변. Okay, begin tours on the ship departs. Sementara itu, Kyung Pil nampaknya juga sudah bisa melacak keberadaan bengkel Pak Baik dan segera menuju ke sana. Setelah sebelumnya meminta bantuan para preman untuk menangkap So-won dan Eun-ha, sesampainya di bengkel Pak Baik, Kyung Pil dan para preman tadi langsung memukuli Pak Baik hingga terluka parah. Menyadari situasi berbahaya itu, Pak Baik memberitahu Asip montirnya secara diam-diam untuk waspada dan sembunyi. 퇴근 좀 합시다. 한 가지만 대답해주면 내가 바로 퇴근시켜줄게. 얘 어딨냐? 그래서 어딨냐? Namun Asip malah bersiap membantu Pak Baik, tapi sayang justru ikut tertangkap. Kyung Pil terus menyiksa Pak Baik dan Asip agar buka mulut tentang keberadaan Eun-ha dan So-won. Akhirnya Pak Baik bersedia menyerahkan remote akunnya itu asalkan mereka membebaskan mereka semua. Dan saat membuka berangkasnya, ternyata Pak Baik mengambil senjata di berangkas itu dan langsung menembak para preman tersebut. Namun sayang, Pak Baik juga harus tertembak oleh Kyung Pil. 근데 댁은 얼마나 받고 이러시나? Secara kebetulan pula anak buah Kyung Pil dapat menemukan remote-nya dan untuk menutupi semua jejaknya, Kyung Pil perintahkan anak buahnya untuk membunuh Eun-ha dan So-won dan teman-temannya. So-won pun akhirnya berhasil ditemukan oleh Kyung Pil. Melihat Pak Baik yang tewas bersimbah darah membuat Eun-ha sangat sedih. Dia bertekad menuntut balas atas kematian bosnya itu. Dan setelah mematikan listrik di tempat itu, dengan senjata obeng di tangannya, Eun-ha langsung menyerang dan membunuh anak buah Kyung Pil satu persatu. 뭐야? 당연하냐? Namun sayang listrik kembali menyala. Dengan kekuatannya, Eun-ha terus bertarung dengan anak buah Kyung Pil sendiri. Sementara itu, Asip berusaha untuk menolong So-won dan membawanya keluar. Sedangkan Eun-ha dengan sisa tenaganya terus bertarung dan saat ada kesempatan lolos, dia segera keluar dan kabur menggunakan mobil, lalu membawa So-won. Namun sayang, Kyung Pil berhasil menghadangnya. Lalu dengan pengecutnya, Kyung Pil menyandera So-won dan melemparnya ke laut. Dan dengan cepat, Eun-ha menyerang Kyung Pil dengan mendorongnya ke laut, sehingga keduanya terjatuh ke laut. 죽으려고 지랄이야. 남들은 살려고 지랄인데. 네 눈엔 괜찮아 보이냐? 아, 김서원. 아줌마랑 같이 가자. 진짜. Eun-ha berusaha untuk menolong dan mendorong So-won ke permukaan. Namun sayang, Kyung Pil masih memegang kakinya dengan borgolnya, sehingga Eun-ha ikut tenggelam bersama Kyung Pil. Sedangkan So-won kembali muncul di permukaan, dan tepat pada saat itu, Ha Min-yong dan anak buahnya tiba di sana dan langsung menolong So-won. 아줌마, 우리 아줌마 좀 살려주세요.
Beberapa waktu telah berlalu, Sowun nampak sudah bersekolah di tempat yang jauh dari rumahnya, dan sekarang dia tinggal di sebuah panti asuhan. Namun dia tidak pernah bisa melupakan Eunha yang telah berjasa menyelamatkan hidupnya. Hingga satu hari saat pulang sekolah, tiba-tiba Eunha muncul dengan mobil mewahnya menjemput Sowun. Ternyata Eunha masih hidup dan kembali meneruskan profesinya sebagai kurir khusus. 그만 쓸까 봐요. 다음에 또 써야 되니까. 우리 한 군데만 들렀다 갈까?